Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqbalu nggih. Mongko padha mapak sapa Quraisy al-ibila ing unta. Nabi kan mengatakan nanti datang sebelum matahari terbenam. Ternyata mendekati matahari terbenam, unta itu belum muncul. Hanya oleh Allah ditambah jamnya, tidak surup-surup. Matahari ditahan tidak terbenam sampai akhirnya rombongan unta itu muncul. Begitu muncul fastaqbalu mongko mapak sapa Quraisy al-ibila ing unta. Begitu dipapak langsung muni faqalu mongko ngucap sapa Quraisy hal dallalakum ba'ir, hal dalla ana ta ilang lakum kedue sira kabeh apa ba'irun unta. Ana sing ilang untane sampean. Qalu jawab sapa Quraisy na'am iya. Oh kok bener Muhammad. Muhammad kan cerita di Tanim bertemu dengan rombongan unta, bahkan Nabi sempat minum di panci air yang ada di panci. Jadi Nabi betul-betul berjalan ke Palestina. Buktinya bertemu dengan rombongan unta milik kaum Quraisy. Dan di situ kata Nabi ada unta yang hilang. Ditanyai, apa benar yang hilang? Qalu jawab sapa na'am iya. Qala ngucap sapa rawi. Fasa'alu moko takon sapa Quraisy. Al-irul akhara ing rombongan unta al-akhara kang liya. Hanya ada yang tanya juga tentang rombongan unta yang lain. Faqalu moko ngucap sapa Quraisy. Hal ing kasara ana ta pecah. Hal ing kasara ana ta pecah lakum kedue sira kabeh apa nakotun unta hamra kang abang. Hanya tanya ke rombongan yang lain, apa ada unta yang kepalanya pecah, tumbuhan, unta merah. Nabi kan cerita bahwa di sana ada tumbuhan unta yang kepalanya pecah. Qalu jawab sapa Quraisy. Sapa rombongan unta. Qalu jawab sapa irul ahar na'am iyo. Iya. Qalu ngucap sapa Quraisy. Fahal kana indakum qas'atun min ma'in. Mongko ana ta ana indakum ing lem sanding sira kabeh apa qas'atun panci. Mimain saking isi banyu. Apakah ada di antara kalian yang punya panci berisikan air? Faqala moko ngucap sapa rajulun wong lanang ana ingsun aku sing duwe. Oh, Nabi kan bilang sempat di situ ada panci berisi air, Nabi meminumnya. Wallahi demi Allah saya wada'tu ndele ingsun ha ing qas'ah. Pama syariba mongko ora ngombe ha ing qas'ah sapa ahadun wong siji minna saking kita. Iya, saya punya panci berisikan air. Wallahi aku letakkan tidak satu pun meminumnya dari kami. Wala riqat lan ora disuntek apa qas'ah fil ardi ing dalam bumi. Dan juga tidak dituangkan ke tanah. Nah, katanya. Ternyata air itu habis. Minum siapa tadi? Diminum Kanjeng Nabi. Akhire para mau mongko padha nyono sapa Quraisy
hu ing Nabi Muhammad nyono bisihri kelawan sihir. Akhir Nabi dituduh sihir. Sihir iki. Wong dik kene tutuk nang Palestina munggah langit pedhok iki kepadhok rombongan unta ngombe barang durung subuh tutuk sihir iki. Jelas iki sihir. Lah itu ndak ono benere kalau orang itu tidak beriman apa dilakukan mesti dituduh jelek. Wis kadung ndak seneng. Masih bener wong ana wong kerja bener sugih kadung ndak seneng paling duwe tuyul ngono. Kadung ndak seneng mulih nggo gelang gedhe, gelang emas. Wong kadung ndak seneng muni iku masih gedhe gelange paling jerone bolong. Ya geneng napa bolong ndak bolong koyok selang. Sing penting gelange gedhe. Tapi ndak seneng ana ae. Mare ngono duwe apa? Ana ayo ketok aku ngiyu. Apa? Ana celeng kepet. Lewat di terase. Iku biasa duwe tuyul. Lah pancen ndak seneng. Wong ndak seneng ngono, bingung wong ndak seneng niku. Kok sabene pertemuan wali murid wakil sing ngrawuh aku di WA wong sing ndak seneng. Ya keneng napa jare ganggu masjid. Ya kemarin ditulis di masjid ya. Kalau dikirim di sana ono kode gawe banner loro. Ono sing nyoplok ae. Ya keneng ndak seneng. Pokok mampu jenengku ndak seneng wis. Ketok raiku ndak seneng. Krungu swaraku ndak seneng. Kenengno pancen wong ndak seneng. Apa maling nang aku. Nang Kanjeng Nabi ono sing ndak seneng. Nah, sampean besok lek berjuang ojo berharap semuanya senang. Masih saapi-api wong ono sing ndak seneng. Niku contone Nabi diarani ndi apa mau? Sihir. Jelas iki sihir. Moko nyono sapa Quraisy ing Nabi bisihri kawan. Wa qalu lan ngucap sapa Quraisy sadaqal Walid. Sadaqah betul Walid itu. Walid yang mengatakan bahwa Nabi tukang sihir. Namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Jaro, bener Walid bener. Pancen akhirnya fa anzala moko nurunake sapa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa ma ja'alna lan oran dateno ingsun ar-ru'ya ing impen allati ya ru'ya arayna kang ngetokno ingsun kang meruhno ingsun ka ing panjenengan kejaba ing ujian linnas mimpi-mimpi perlihatkan kepada Nabi dan bagi manusia percaya ono sing ndak percaya. Lah koyok niku intaha itu wis marekno ingsun al qissata ing cerita bihamdillah kelawan muji maring Allah wa aunihi lan kelawan pitulunge Allah. Sejarah tentang Isra ini sudah selesai dengan memuji Allah dan pertolongannya. Wa sallallahu lan mugi maringi rahmat sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali lan ing atase keluargae Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad wa sallama lan muga maring keselamatan sapa Allah tasliman kelawan keselamatan temenan kathiron kang akeh walhamdulan utawi sekei puji iku lillahi kakuane Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Lah niki wis mari ya.
Saiki pendaftaran ada berapa yang daftar? Mujib. Jib. Ada berapa? Saya tunggu sampai besok malam. Laki-laki minimal 5 ya. Perempuan 5. Lemek loro juara kabeh. Perempuan berapa? Berapa? Yang daftar? Mek 5 menit. Berapa? 6. 6. 5. Bagus, masa lanang loro kalah. Tambah ya, lanang tambah. Kebenaran cerita, bisa cerita urutannya benar, nah, bisa dipertanggungjawabkan. Pokok lanang 5, wedok 5 paling didik. Belajar kendel. Duduk juarai tapi kendeli ya, belajar kendel apalagi sampai benar. Itu alhamdulillah dak didik duit 500. Aku duduk duit tapi beraninya sampean, bener sampean. Itu hadiah dari saya ke haji. Ke haji kita bayi dewe. Ya. Itu ceritanya, saya tambah cerita di kitab lain. Sebelum Kanjeng Nabi berangkat Isra Mi'raj pada tahun ke-8 dari kenabian, Nabi ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah. Nabi susah. Nabi ditinggal wafat Siti Khadijah. Istri satu-satunya yang banyak menghabiskan hartanya demi perjuangan. Sampai pada waktu harta Siti Aisyah sebagai saudagar kaya habis, Siti Khadijah menangis. Ditanya oleh Nabi, "Mengapa engkau menangis?" "Ya, karena harta saya sudah habis ya Rasulullah." "Iya, mengapa kamu nangis? Apa kamu tidak ikhlas?" "Bukan, tetapi aku menangis karena aku sudah tidak bisa membantu engkau lagi dengan hartaku." Di menangisnya karena tidak mampu membantu Nabi lagi dengan hartanya. Nangis Siti Khadijah, boleh boten saged membantu Kanjeng Nabi. Istri yang seperti itu meninggal. Nabi susah. Kira-kira 8 bulan berikutnya paman tercintanya Abu Thalib pun juga meninggal. Seorang paman yang banyak membela Nabi. Nabi dalam 1 tahun susah 2 kali. Sehingga tahun itu disebut Amul Hazan, tahun kesusahan. Tapi Nabi susah seperti itu tidak dibiarkan susah oleh Allah. Tetapi Kanjeng Nabi diajak rekreasi. Rekreasinya berupa Isra Mi'raj. Nah, itu menurut keterangan yang lain. Dijak seneng-seneng Nabi supaya tidak berlarut dalam kesusahannya. Tidak tanggung-tanggung diajak ke Baitul Maqdis. Nah, coba saya cerita dari awal sampai ingat-ingat. Kemudian pada suatu malam ketika Nabi bersandar di Ka'bah, dalam riwayat yang lain ketika Nabi tidur di rumah bibinya Ummu Hani, saudara Siti Aminah, Nabi didatangi malaikat. Kemudian dibangunkan dan Kanjeng Nabi dibawa ke Masjidil Haram, tepatnya dibawa ke air Zam-Zam. Di sana ada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nabi dioperasi. Yang mengoperasi malaikat Jibril. Kemudian yang mengambilkan airnya adalah malaikat Mikail. Dikeluarkan hati Nabi.
Setelah dikeluarkan, dibersihkan hati Nabi, setelah selesai diisi iman, petunjuk, ilmu, dan Islam. Kemudian dirapatkan kembali. Lalu Nabi dipersiapkan untuk berangkat. Allah memerintah kepada malaikat Jibril untuk dicarikan kendaraan yang namanya buruk. Hanya dicarikan buruk. Di dalam kitab lain disebutkan tidak sembarang buruk, tapi perintah Allah carikan buruk yang jatuh cinta kepada Nabi. Dicarilah buruk itu ke surga. Ternyata di surga banyak buruk, tapi perintah Allah mencari buruk yang jatuh cinta. Memang orang yang cinta akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Aku ngadeg ya. Ngomong ae. Dosa ngomong meneng. Pancet ae. Berapa ngomong? Kanjeng Nabi, malaikat Jibril disuruh mencari buruk. Lek ngomong mata ciut temen kuping, takon ngasih dene. Sapa jenenge? Iku lho, sapa jenenge? Kon. Sapa? Jenengmu sapa? Hah? Jenenge Tegar, jepret ae. Akhirnya dicarilah buruk itu ke surga. Ternyata di sana banyak surga buruk, tetapi Allah memerintah malaikat Jibril mencari buruk yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi dawuh, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Dicari, akhirnya bertemu dengan buruk yang susah. Buruk itu bersimpuh di hadapan pintu gerbang surga. Di hadapan pintu gerbang surga, yang di atas pintu gerbang itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu malaikat Jibril menemui orang buruk itu. Buruk, mengapa engkau susah? Iya, aku ingin bertemu dengan orang yang namanya digandeng dengan nama Allah di pintu gerbang itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Buruk itu susah, menangis. Hanya malaikat Jibril mengatakan, sekarang waktu kamu dipertemukan dengan orang yang kau cintai. Waris saking senenge buruk niku kencak-kencak sampai tutuk nang ngarepe Kanjeng Nabi. Di hadapan Nabi tetap kencak-kencak, tidak tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Hanya malaikat Jibril mengatakan, apa kau tidak malu? Itu Nabi yang kau cintai. Langsung lemprok unta buruk itu, tetapi buruk itu yang asal kurus, ngenes, tapi menjadi segar karena kencak-kencak. Hanya dari situlah Nabi Muhammad dinaikkan buruk. Mengapa disebut buruk? Karena punya kecepatan seperti kilat. Karena buruk itu artinya kilat, punya kecepatan seperti mata memandang. Naiklah Nabi Muhammad, dikawal di sebelah kanannya malaikat Jibril, di sebelah kirinya malaikat Mikail. Berangkatlah dengan kecepatan yang luar biasa. Langsung Nabi mampir di sebuah desa namanya Thayyibah. Ya, karena diling-iling Thayyibah. Dari Thayyibah sini Nabi
disuruh turun dan disuruh sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat selesai, diajak naik lagi. Lalu malaikat Jibril bertanya, apa engkau tahu di mana tadi kamu sholat? Tidak, ya Jibril, kamu tadi sholat di Thaibah. Ke tempat itulah nanti kamu akan hijrah. Ternyata Madinatul Munawwarah. Dari Madinah terus berangkat kembali ke mana? Ke Syajaratu Musa, ke sebuah pohon yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Musa. Di situ ada batu besar. Di perjalanan menuju ke Baitul Maqdis sana bertemu dengan banyak kejadian. Di antaranya bertemu dengan orang menanam padi, sekarang menanam, besok panen. Nabi bertanya, itu siapa Jibril? Kok aneh? Sekarang menanam, besok panen. Itu contoh umat kamu yang berjuang menegakkan agama Allah. Sekarang berjuang, sekarang juga mendapatkan balasannya sebelum mendapatkan di akhirat. Lah niku. Terus berjalan bertemu dengan bau harum. Ini bau harum apa malaikat Jibril? Ini bau harum Masitoh atau tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ketika dia menyisir anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh dan mengatakan Bismillah ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah bejat Fir'aun. Lalu anak Fir'aun bertanya, apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Iya, Tuhanku dan Tuhani bapakmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dihukum, disuruh meloncat ke bejana yang isinya ada mengatakan minyak keltik yang sudah mendidih. Nah, disitulah Masitah disuruh meloncat bersama suaminya dan anaknya. Tapi karena punya anak kecil, Masitah merasa kasihan. Anak yang tak berdosa mau dilemparkan ke dalam minyak goreng yang mendidih. Dia naik atas, maju mundur untuk meloncat. Tapi anaknya berkata, engkau hak wahai ibuku, meloncatlah engkau. Hanya meloncatlah, mati semasa keluarga. Ketika Nabi Isra diperdengarkan bau harumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berjalan, dalam perjalanan bertemu dengan ada semacam bakor, sapi, lembu yang keluar dari lubang kecil, tapi lembu itu ingin masuk kembali. Aneh. Itu apa malaikat Jibril? Lembu keluar dari lubang kecil tapi ingin masuk kembali. Itu contoh pembicaraan yang sudah keluar, yang disesali, ingin ditarik kembali tapi tidak bisa. Nah, terus berjalan bertemu dengan carang yang setiap ada orang lewat pasti bajunya dirobek, kena robek oleh carang. Itu siapa? Itu contoh umatmu yang senang duduk-duduk di pinggir jalan tetapi tidak bisa memenuhi hak-hak jalan. Terus bertemu lagi dengan orang yang mandi di sungai, tetapi airnya dari darah. Setiap mau naik dilempar dari atas. Itu siapa mereka Jibril? Itu contoh umatmu yang suka makan uang anaan. Dan terus bertemu, akhirnya Kanjeng Nabi nyampe ke Syajaratu Musa, pohon Nabi Musa. Di sana Nabi di cerita lain, ya paling titik 5 menit, lebih tidak apa-apa. Ya, di sana Nabi duduk, kemudian sholat 2 rakaat, dan ditanyai oleh malaikat Jibril, kamu tadi sholat di mana? Tidak tahu ya Jibril, itu kamu tadi sholat di tempat yang dulu pernah ditempati duduk Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu ceritanya, lah ini kalau saya cerita tuh, sampean boleh, tapi tidak cukup waktunya. Nah, panjang ya. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun karena membunuh orang Kipti, kelompoknya Fir'aun.
membunuh orang Kipti. Akhirnya dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya sampai akhir lari ke bawah pohon, dan pohon itu ada di daerah yang namanya Madian, daerahnya Nabi Syuaib. Nah, di sana duduk-duduk anak muda ganteng kuat ini sambil menoleh ke kanan ke kiri. Ternyata di situ ada orang laki-laki dan perempuan mandi bersama. Koyok wong barat, tinggi sore geladak kono. Koyok babaan, ya. Dicedheki pertelon ngalor iku akeh sing adus, ya. Makane ana biyen wong pijak be wong bungkuk. Ku siji iki wis wong pijak be wong bungkuk. Sing pijak niki gendong, digendong sing bungkuk. Lewat di pinggir kali. Lewat di pinggir kali. Nah, sing pijak sing gendong, sing digendong wong sing bungkuk. Ya, sing bungkuk niki ndak pijak. Lewat pinggir kali, melaku, ternyata krungu wong adus. Akhirnya sing bungkuk, sing pijak takon nang sing bungkuk. Atau sing bungkuk takon nang sing pijak. Sing pijak kan ndak ketok. Cek, apa? Sing adus ku wedok apa lanang? Jarine sing bungkuk, sing pijak kan ndak ketok. Dadak sing pijak iso jawab, wedok. Lho kok weruh kon? Iki dik kon urip jarine. Nah, sing ngerti menengo, sing ndak ngerti menengo. Nah, sing bungkuk kan melek ketok. Tapak digendong urip ngono aneh. Kaya paham arek-arek iku jenenge tilmi, telat mikir, ya. Telat mikir, paham suwi. Ati guyune telat, ya. Nek langsung paham langsung guyu mau, ya. Nah niku. Wis akhire akeh wong adus di kono Nabi Musa toleh ana arek wedok loro. Arek wedok loro niki ndak melok adus. Ditakoni mbek Nabi Musa, "Mbak, sampean kok ndak melok adus?" "Oh, mboten. Kula boten angsal kali Bapak. Kula ngenteni buyare tiang-tiang. Panjenengan perlu napa?" "Kula badhe mundhut banyu." Katanya 2 anak perempuan itu. Nabi Musa menawarkan, "Gelem sampean kula bantu." "Oh, nggih purun." Air watu gede sing dilunggui diangkat mbek Nabi Musa, ternyata di bawah batu itu ada sumber. Diambilkan 2 jerigen oleh Nabi Musa, hanya 2 perempuan pulang bersama dengan membawa masing-masing 1 jerigen. Begitu nyampe di rumahnya, orang tuanya kaget wong tuane. "Kok mulai nak? Biasa sampean mulai dhuhur pedhuk. Saiki jam 09.00 mulai." "Nggih, Pak, kula tulungi wong lanang kuwanteng, gedhe kuat. Kula dipundhutaken." "Apa ndi?" "Teng sore watu gedhe niku diangkat dhewean." Padahal watu niku umpama diangkat wong, butuh wong 40 saking gedene watu. Begitu selesai pulang, akhirnya Nabi bapaknya nak wedok niku ngongkon, "Celukun pok arek lanang iku. Aku kepin bales kebaikane." Diceluk alastihyain, dengan malu-malu di Al-Qur'an. Diceluk dengan malu-malu, akhirnya Nabi Musa gelem, "Sampeyan dik ngarep ya, Mbak, aku ndak urung sampean." "Oh, iya wis, dik ngarep melaku." Kati nang omahe. Dadak di tengah dalan ana angin. Angin niki rada nakal. Akhirnya salah satu di antara perempuan itu tersingkap sampai kelihatan pahanya. Nabi Musa maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bi are-are al-Islam. Alhamdulillah. Ngono. Muga-muga ana angin sing gedhian. Lah kok ngono, Cak? Iya, cek tempat dukur angine. Lah. Tapi niki Nabi Musa boten, wedi temenan, wedi nang Allah. "Mbak, sampean dipuri, Mbak, dipuri lek ngalor muni ngalor, ngidul muni ngidul." Sampai akhir tutuk nang omahe, cekak cerita kepethuk bi abai. Ketika itu cerita, "Sampean itu siapa?" "Saya Musa." "Orang mana?" "Orang Kipti, orang Israel, Bani Israel." "Mengapa kamu ke sini?" "Saya dikejar oleh Firaun karena saya membunuh kelompoknya Firaun." "Oh, sudah, kamu selamat di sini. Karena tempat ini daerah saya, daerah kekuasaan saya.
Hanya Nabi Musa disuruh memilih salah satu putrinya tadi. Nabi Musa tidak repot-repot, langsung memilih yang kena angin, tidak repot-repot ngonang silo kambang. Ya. Akhirnya menikahlah Nabi Musa. Mas kawinnya mengembala kambing 8 tahun. Angon wedhus 8 tahun. Terus ditambah bi Nabi Musa 2 tahun, jadi mas kawinnya angon wedhus 10 tahun. Dan Nabi Muhammad waktu Isra disuruh mampir di tempat itu. Ini contoh sama dengan ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Dari sana berangkat lagi ke Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Di situ disuruh sholat, kemudian dari situ berangkat lagi ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis kendaraan buruk itu diikat ke tempat biasa mengikatnya para nabi terhadap buruknya. Tapi di riwayat yang lain diikat di sebuah batu yang dilobangi dengan jari-jari malaikat Jibril. Disitulah punya pengertian bahwa tawakal itu setelah berusaha. Usaha dulu dicancang baru pasrah kepada Allah. Masuklah Kanjeng Nabi ke Masjidil Aqsa. Ternyata di situ sudah banyak nabi-nabi menunggu perang menit ya wis akeh yo. Lah aku cerita dawa kayak 3 jam kan nek ya. Sampeyan ilik-ilik tok ae wis. Di sana salat nabi yang diajukan sebagai imam dan nabi-nabi yang lain sebagai makmum. Kemudian dari situ Nabi naik ke langit. Naik ke langit itu namanya Mi'raj. Kalau Isra berjalan malam dari Mekah ke Palestina, naiknya namanya Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Tangga itu ondo. Dan naik dari situ, tangga itu dari cahaya, dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail sampai dhuwur langit pertama bertemu dengan Nabi Adam ya, Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian naik lagi sampai ke langit 6 kepetuk Nabi Musa, naik lagi kepetuk Nabi Ibrahim. Nabi Musa orangnya gagah bahkan berbulu. Andai kata Nabi Musa pakai jubah, bulu kulitnya tembus keluar jubahnya, tembus. Nah, itu ceritanya sampai cekai cerita tutuk teng langit itu ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sebuah pohon yang buahnya besar-besar koyok 9 timba, koyok beduk guys. Gedene koyok beduk. Daunnya seperti telinganya gajah ya. Telinganya gajah. Di bawah pohon Sidratul Muntaha ada 4 sungai. Yang 2 mengalir ke dunia ini dan yang 2 mengalir ke surga. Di bawah Sidratul Muntaha yang di dunia namanya Sungai Furat dan Sungai Nil. Dan yang di surga sungai Zanjabil dan Salsabila ya. Kudu hafal ngono ya. Terus apa maneh? Delok maneh kok di kitabe. Daftaran besok malam terakhir, terus Ahad, Senin, Selasa lumbai ya. Kudu temenan. Nah, kitab ini nanti siangnya kalau membaca kitab iku sing tak tahu di masjid, tapi di masjid diwaca maneh kangge umum. Tak waca manane tok Risalah Ahlus Sunnah ya. Satu tutuke. Hanya naik ke langit dapat perintah sholat 50 waktu. Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa, disuruh kembali lagi untuk minta keringanan. Dikurangi 5. Berulang-ulang sampai 9 kali, hanya tinggal 5. Ketika tinggal 5, Nabi Musa masih memaksa untuk minta dikurangi lagi, tapi Nabi sudah merasa malu. Tapi walaupun 5, pahalanya sama dengan 50 karena setiap satu dilipat 10 ya. Buat gandakan 10 cekak cerita akhirnya mulai
dalam perjalanan pulang kepeduk rombongan unta yang kepalanya pecah, yang hilang dan seterusnya. Bahkan Kanjeng Nabi nyampe di Tanim ngombe ngombe panci sing isine banyu. Nah, akhirnya tutup ke Mekah sebelum subuh. Nah, itu ceritanya. Berarti nanti malam Jumat, besok malam hari pun ya, besok malam Jumat, besok sore harus sudah ada setoran para peserta. Tidak harus 5, boleh 10 ya. Para peserta besok sore harus disetor, mujib dan yang perempuan ketua pengurus nyetor ke Bonyai. Kemudian mulai malam Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu lombanya. Malam Kamis Hatmul Quran akan saya berikan hadiah itu kalau santri laki yang nomor 1 di hadapan para kiai dan habib ya. Kalau perempuan di Pondok Putri Bunyai sing ngekekno. Kalau juara 1, juara 2 dan 3 ya. Temenan ya. Ono duwe wis. Ono gede lho 500 itu gede. Kemana kayak novel ya. Oh gede. Melok novel. Ikut. Oleh apa enggak apa-apa ya. Kita belajar kendel ya. Digawe opo-opo kenang-kenangan teko aku ya. Berupa uang terserah sampean kok digawe opo. Tapi cerita itu benar, bukan hanya bisa cerita nggih. Nilai juara itu berarti benar padha bi qiraah duduk mulai muni tapi benar ya. Tajwidnya benar, suaranya enak, cara penyampaiannya sing nilai aku dhewe. Ndak KKN, ndak ya asli ya. Sing tepak saya apal soalnya. Sampean ndak apal ya dadi juri ya. Saya apal ya. Itu berarti mulai malam Sabtu besok malam. Di sini yang laki-laki di situ, yang perempuan di situ pakai mic cerita. Belajar kendel ya. Nah, sekian ini ya. Wallahu a'lam. Dungo ya, paring manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya Ahad ya Wahid ya Mawjud ya Jawad ya Basit ya Karim ya Wahhab ya Jataw ya Ghanu ya Muni ya Fattah ya Razak ya Alim ya Hakim ya Hayy ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hanan ya Manan infahna minka bil hati khairin tughni bi amman siwak in tastaftu wa qad ja'akul fatina fatahna laka fatham wa bina nasrum minallah wa fathun qarib. Allahumma ya Ghanu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya fa'ala lima yuri ikwina bihalalika haramik wa aunina bi fadlika amman siwak wa hfadna bi mahfita bi dzikra wa ansurna bi ma nasarta innaka ala kulli syai'in Allah innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'ala hajatina fa'tina sulana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana hatta na'lamu la yusibana illa ma katabtana alaina wa rabbina ma qasamtana ya ikram ya hayya qayyum bi rahmatika nastaghfiru wa nastajib afina sya'na kullu wa la taqilna ila sinna tarfat ainin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqna fahman nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma na'udzu bika min la yanfa wa qalbin la yasha wa du'a nafsin la tashba. Allahumma na'udzu bika min al-qaswati wa filatil 'ailati wa dhillati wal maskanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara.
Allahumma al ma'hadana ma'had al-islam hadan barakan dalam yudum wa ta'ala ibadu mu'abbadan yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.